Para mahasiswa, bersua kembali dengan saya dari halaman Rektorat Universitas Negeri Padang, dengan saya Profesor Dr. Ermanto SPDM Hum melalui TV ET, saluran kesayangan mahasiswa. Para mahasiswa, pada pertemuan yang ke-14 dalam mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik ini, kita akan membahas topik jurnalistik penyiaran dan jurnalistik daring lainnya. Para mahasiswa, marilah kita berpikir sehat, berpikir positif, dan selalulah beribadah. Karena berpikir sehat, berpikir positif, dan beribadah adalah kehidupan sepanjang masa di dunia ini. Para mahasiswa yang berbahagia, ikutilah bahasan topik pertemuan yang ke-14 dalam mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik berikut ini. Para mahasiswa, materi perkuliahan kita pada pertemuan ini adalah 1. Sejarah TVRI dan televisi swasta. 2. Sejarah radio di Indonesia. 3. Sejarah lembaga penyiaran lainnya dan jurnalistik daring. Mahasiswa, pertama kita bahas tentang sejarah TVRI dan televisi swasta. TVRI atau Televisi Republik Indonesia adalah stasiun televisi pertama di Indonesia yang mengudara sejak tahun 1962 di Jakarta. Siaran pertama TVRI adalah menayangkan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-17 dari Istana Negara Jakarta. Selanjutnya, setelah itu, TVRI kemudian meliput dan menyiarkan kegiatan Asian Games yang diselenggarakan di Jakarta. Sejarah berdirinya, pada awalnya pada tahun 1961, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memasukkan proyek media massa televisi ke dalam proyek pembangunan Asian Games yang keempat di bawah koordinasi urusan proyek Asian Games yang keempat. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 25 Juli 1961, Menteri Penerangan mengeluarkan SK Menpen nomor 20 /SK/M/1961 tentang pembentukan panitia persiapan televisi. Kemudian, pada tanggal 23 Oktober 1961, Presiden Soekarno yang sedang berada di Wina mengirimkan telex kepada Menteri Penerangan saat itu, Maladi, untuk segera menyiapkan proyek televisi, yang saat itu waktu persiapan hanya tinggal 10 bulan. Mahasiswa, pada tanggal 17 Agustus 1962, TVRI mulai mengadakan siaran percobaan dengan acara HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-17 dari halaman Istana Merdeka Jakarta dengan pemancar cadangan berkekuatan 100 watt. Selanjutnya, pada 24 Agustus 1962, TVRI mengudara untuk pertama kalinya dengan acara siaran langsung upacara pembukaan Asian Games yang keempat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mahasiswa yang berbahagia, selanjutnya pada tahun 1964, pemerintah Republik Indonesia merintis pembangunan stasiun penyiaran daerah yang dimulai dengan TVRI Stasiun Yogyakarta, Stasiun Medan, Stasiun Surabaya, Stasiun Ujung Pandang, Stasiun Manado, Stasiun Denpasar, dan Balikpapan dengan bantuan Pertamina. Kemudian, pada tahun 1977, secara bertahap di beberapa ibu kota provinsi dibentuklah stasiun-stasiun produksi keliling yang disingkat dengan SPK, yang berfungsi sebagai perwakilan atau koresponden TVRI di daerah. SPK-SPK tersebut adalah SPK Jayapura, SPK Ambon, SPK Kupang, SPK Malang,
yang pada tahun 1982 diintegrasikan dengan TVRI Stasiun Surabaya, kemudian SPK Semarang, SPK Bandung, SPK Banjarmasin, SPK Pontianak, SPK Banda Aceh, SPK Jambi, SPK Padang, dan SPK Lampung. Mahasiswa yang berbahagia, dalam sejarah dan perkembangan TVRI, kemudian pada tahun 1971, TVRI diubah menjadi salah satu bagian dari organisasi dan tata kerja Departemen Penerangan yang diberi status direktorat, langsung bertanggung jawab pada Direktur Jenderal Radio, TV, dan Film. Tugas TVRI adalah menyampaikan informasi tentang kebijakan pemerintah kepada rakyat dan pada waktu yang bersamaan menciptakan lalu lintas dua jalur dari rakyat untuk pemerintah selama tidak mendiskreditkan usaha-usaha pemerintah. Para mahasiswa, kemudian pada bulan Juni 2000 pada era reformasi diterbitkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2000 tentang perubahan status TVRI menjadi perusahaan jawatan atau perjan yang secara kelembagaan berada di bawah pembinaan dan bertanggung jawab kepada Departemen Keuangan RI. Kemudian, pada Oktober 2001 diterbitkan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2001 tentang pembinaan perjan TVRI di bawah Kantor Menteri Negara BUMN untuk urusan organisasi dan Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk urusan keuangan. Mahasiswa, dalam perkembangannya lagi, pada 17 April 2002 diterbitkan pula peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2002 tentang status TVRI diubah menjadi perseroan terbatas. TVRI di bawah pengawasan Departemen Keuangan RI dan Kantor Menteri Negara BUMN. Berikutnya, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, TVRI ditetapkan sebagai lembaga penyiaran Republik yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 menetapkan pula bahwa tugas TVRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, TVRI dalam perkembangannya mendapat saingan, yakni siaran televisi swasta. Dalam sejarah perkembangan televisi di Indonesia tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 1989, TVRI mendapat saingan siaran televisi dari Raja Wali Citra Televisi Indonesia yang disingkat dengan RCTI dan bersifat komersial. Kemudian, dalam perkembangannya, berdiri pula stasiun televisi swasta lainnya seperti Surya Citra Televisi yang disingkat SCTV pada tahun 1990, kemudian Televisi Pendidikan Indonesia disingkat TPI pada tahun 1991, kemudian Andalas Televisi yang disingkat ANTV dan Indosiar pada tahun 1994, dan selanjutnya TV7, LaTV, Metro TV, JEK TV, dan lain-lainnya, sehingga banyak televisi swasta hingga sekarang. Demikianlah tentang sejarah televisi, TVRI, dan televisi swasta lainnya di Indonesia. Mahasiswa yang berbahagia,
Berikutnya, kita akan membicarakan yang kedua tentang sejarah radio di Indonesia. Pada awalnya, siaran radio pertama di Indonesia adalah Batavia Radio Vereniging yang disingkat dengan BRF di Batavia atau Jakarta pada masa lalu, yakni pada tanggal 1 Juni 1925. Setelah itu, muncullah badan-badan radio siaran lainnya seperti di Jakarta, Bandung, Medan, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Surakarta, Semarang, dan Madiun. Sebagai pelopor timbulnya radio siaran usaha bangsa Indonesia adalah SRF yang didirikan pada tanggal 1 April 1933. Mahasiswa, pada tanggal 29 Maret 1937 diselenggarakan suatu pertemuan antara wakil-wakil radio yang bertempat di kota Bandung. Pertemuan itu melahirkan suatu badan baru bernama Persikatan Perkumpulan Radio Ketemuran dengan ketua adalah Sutarjo Kartohadikusumo. Tujuan perikatan ini adalah untuk memajukan kesenian dan kebudayaan nasional guna kemajuan masyarakat Indonesia rohani dan jasmani. Para mahasiswa, perkembangan selanjutnya radio, yakni pada tanggal 14 Agustus 1945, Bung Karno bersiap untuk menyebarkan kemerdekaan Indonesia. Komplek radio ketat dijaga oleh Kampetai atau tentara Jepang. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, seorang wartawan kantor Jepang, Sahrudin, berhasil menyusup ke gedung radio dan ke ruang pemberitaan dengan membawa teks proklamasi yang diterima langsung oleh Adam Malik untuk disiarkan melalui radio. Kemudian pada pukul 19.00 malam, teks proklamasi dibacakan secara bergantian melalui radio di Jakarta dan Bandung berlangsung berkali-kali selama 15 menit. Para mahasiswa, akhirnya radio yang ditinggalkan oleh Jepang di Indonesia dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah Republik Indonesia, dan hal inilah yang merupakan cikal bakal berdirinya Radio Republik Indonesia. Hingga saat ini, Radio Republik Indonesia terus berjuang demi eksistensinya di bidang komunikasi dengan semangat sekali di udara, tetap di udara. Para mahasiswa yang berbahagia, berikutnya yang ketiga kita membicarakan sejarah lembaga penyiaran lainnya, termasuk jurnalistik daring. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, khususnya pada pasal 13 ayat 2 ditegaskan bahwa pada masa kini jasa penyiaran dapat diselenggarakan oleh lembaga penyiaran swasta. Kedua, lembaga penyiaran publik seperti TVRI. Yang ketiga, lembaga penyiaran komunitas. Dan yang keempat, lembaga penyiaran berlangganan. Para mahasiswa, lembaga penyiaran berlangganan merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum di Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan tersebut. Lembaga penyiaran berlangganan memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi,
multimedia atau media informasi lainnya. Para mahasiswa, lembaga penyiaran berlangganan itu terdiri atas lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit. Yang kedua, lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel, dan lembaga penyiaran berlangganan melalui terestrial. Para mahasiswa, lembaga penyiaran berlangganan tersebut seperti melalui kabel dan melalui terestrial harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan. Dan yang kedua, menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan. Para mahasiswa, demikian penjelasan tentang lembaga penyiaran. Mahasiswa dapat mendalami materi ini melalui sumber-sumber untuk memperkaya pemahaman Anda tentang sejarah lembaga penyiaran lainnya atau jurnalistik daring di Indonesia. Para mahasiswa, demikianlah bahasan kita pada pertemuan yang ke-14 dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Jurnalistik dengan topik Jurnalistik Penyiaran dan Jurnalistik Daring lainnya. Para mahasiswa yang berbahagia, marilah kita berpikir sehat, berpikir positif, dan beribadah. Karena berpikir sehat, berpikir positif, dan beribadah adalah kehidupan sepanjang masa di dunia ini. Demikian saja, saya Profesor Dr. Ermanto SPDM Umum bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.